Sekarang kita masuk BAGC, transaksi persediaan dengan metode ekuitas, yang bahas sudut pandang perusahaan induk dalam mencatat investasinya. PT Vogi sebagai induk punya investasi di PT TIA sebagai anak. Tahun 2011, TIA laporkan laba bersih 37.500.000 di laporan terpisahnya. Pertanyaan kritisnya, apakah Vogi harus mengakui semua laba 37.500.000 itu sebagai bagiannya dari laba anak? Atau ada penyesuaian yang harus dilakukan? Jawabannya, harus disesuaikan. Kenapa? Karena metode ekuitas itu pada dasarnya adalah one-line consolidation atau konsolidasi dalam satu baris. Artinya, hasil yang muncul di laporan terpisah induk harus konsisten dengan hasil konsolidasi penuh. Nah, kita udah tahu dari BAGB, eliminasi laba belum terrealisasi pada sediaan akhir, bahwa laba TIA 37.500.000 itu mengandung laba belum terrealisasi sebesar Rp5.000. Dari sudut pandang konsolidasi, laba yang sah cuma Rp32.500.000 setelah disesuaikan. Makanya, Vogi sebagai induk juga harus ngurangin pengakuan labanya sebesar Rp5.000. Sekarang kita lihat gimana caranya. Pada 31 Desember 2011, PT Vogi sebagai induk harus bikin entry penyesuaian di bukunya sendiri. Entry-nya, debit akun laba dari PT TIA sebesar Rp5.000, kredit akun investasi pada PT TIA sebesar Rp5.000. Keterangannya, menunda pengakuan laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dalam sediaan akhir TIA. Mari kita pahami logikanya. PT TIA laporkan laba Rp37.500.000 di laporan terpisahnya. Tapi kita tahu bahwa Rp5.000 dari laba itu adalah laba belum terrealisasi, terkandung dalam sediaan akhir yang belum terjual keluar. Jadi, laba terrealisasi TIA sebenarnya cuma Rp32.500.000. Makanya, Vogi cuma boleh akui Rp32.500.000 sebagai bagiannya dari laba anak, bukan Rp37.500.000. Entry ini mengurangi akun investasi sebesar Rp5.000. Kenapa investasi turun? Karena nilai sediaan di buku TIA overstated sebesar Rp5.000 dan nilai investasi induk pada anak harus reflect nilai ekuitas anak yang udah disesuaikan. Ini konsep one-line consolidation. Laporan induk harus konsisten dengan konsolidasi penuh. Sekarang pertanyaan berikutnya, gimana nasib laba Rp5.000 yang ditunda ini? Sekarang kita bahas nasib laba Rp5.000 yang ditunda tahun 2011. Laba ini terkandung dalam sediaan akhir 2011, barang senilai Rp30.000 yang masih di gudang TIA. Nah, di tahun 2012, sediaan akhir 2011 ini jadi sediaan awal 2012. Dan kalau sediaan ini terjual ke konsumen eksternal di tahun 2012, maka laba Rp5.000 yang kemarin ditunda jadi terrealisasi. Kenapa terrealisasi? Karena sekarang barangnya udah keluar dari grup, udah jadi transaksi dengan pihak luar. Makanya, dalam kertas kerja konsolidasi tahun 2012, kita harus mengakui atau merealisasikan laba yang ditunda tahun lalu. Mekanismenya, kita kredit HPP sebesar Rp5.000. Kenapa kredit HPP? Karena di sistem perpetual, sediaan awal yang terjual akan masuk ke HPP. Dengan mengkredit HPP, kita turunin HPP konsolidasi, yang otomatis naikin laba kotor konsolidasi. Inilah cara kita kembalikan laba yang ditunda tahun lalu. Tapi tahun 2012 nggak sesederhana itu, karena ternyata ada sediaan baru yang juga belum terjual. Makanya kita bakal butuh 3 eliminasi sekaligus. Tahun 2012 jadi lebih kompleks karena kita harus bikin 3 eliminasi sekaligus. Mari kita breakdown situasinya. Pertama, eliminasi penjualan internal. Di tahun 2012, Vogi transfer barang baru ke TIA senilai Rp240.000. Transaksi internal ini harus dihapus seperti biasa. Ini entry A yang udah kita kenal. Kedua, realisasi sediaan awal. Ingat laba Rp5.000 yang kita tunda tahun 2011? Sekarang waktunya mengakui laba itu, karena sediaan awal 2012 udah terjual keluar. Ini entry B, entry baru yang belum pernah kita pakai sebelumnya. Ketiga, penundaan sediaan akhir. Ternyata di tahun 2012, ada lagi barang yang belum terjual, nilainya lebih besar dari tahun lalu.
Sediaan akhir 2012 mengandung laba belum terrealisasi Rp10.000. Kita harus tunda laba ini. Ini entry C. Mirip entry B tahun 2011, tapi angkanya beda. Jadi total ada 3 entry dengan fungsi berbeda-beda. Sebelum kita masuk ke jurnal eliminasi, kita setup dulu data transaksi tahun 2012 dengan lengkap. Mari kita setup data transaksi tahun 2012 dengan detail. PT Fogi beli barang dari supplier eksternal seharga Rp200.000, lebih besar lagi dari tahun lalu. Fogi jual ke Tia dengan harga Rp240.000, pakai markup 20% yang salah. Sekarang kita fokus ke PT Tia yang situasinya lebih kompleks. Tia punya sediaan awal Rp30.000 dari tahun 2011. Ingat, ini sediaan yang mengandung laba belum terrealisasi Rp5.000. Terus Tia beli lagi dari Fogi sebesar Rp240.000 di tahun 2012. Nah, di tahun 2012 ini, Tia jual semua sediaan awal dengan harga Rp37.500. Berarti, laba Rp5.000 yang ditunda tahun lalu sekarang terrealisasi. Tia juga jual 75% dari pembelian tahun 2012 dengan harga Rp225.000. Total penjualan Tia ke konsumen adalah Rp262.500. Sisanya, 25% dari pembelian 2012 masih tersisa sebagai sediaan akhir, yaitu 25% kali Rp240.000 sama dengan Rp60.000. Sediaan akhir Rp60.000 inilah yang mengandung laba belum terrealisasi baru yang harus kita tunda. Sekarang kita lihat pembukuan detail masing-masing perusahaan. Pembukuan PT Fogi tahun 2012 dimulai dengan entry standar. Entry pertama, pembelian dari supplier eksternal. Fogi debit sediaan Rp200.000 dan kredit utang usaha Rp200.000. Entry kedua, penjualan ke PT Tia. Fogi debit piutang usaha dari PT Tia sebesar Rp240.000 dan kredit penjualan Rp240.000. Kalau lo perhatikan trennya, transaksi antar perusahaan ini terus naik dari tahun ke tahun. Tahun 2010 Rp120.000, tahun 2011 Rp180.000, sekarang tahun 2012 Rp240.000. Ini menunjukkan bisnis grup yang berkembang. Markup tetap konsisten 20% sepanjang waktu. Dari sudut pandang Fogi, ini semua transaksi normal yang dicatat sesuai prinsip akuntansi. Fogi nggak mikirin apakah Tia bakal jual semua barangnya atau enggak. Yang penting Fogi udah transfer barang dan catat penjualan. Sekarang kita lanjut ke entry HPP Fogi. Entry ketiga di buku Fogi, pencatatan HPP. Fogi debit HPP Rp200.000 dan kredit sediaan Rp200.000. Ini biaya asli barang yang keluar ke Tia. Di laporan laba rugi Fogi tahun 2012, penjualan Rp240.000, HPP Rp200.000, laba kotor Rp40.000. Kalau kita lihat tren laba Fogi, tahun 2010 Rp20.000, tahun 2011 Rp30.000, sekarang tahun 2012 Rp40.000. Laba terus naik sejalan dengan kenaikan volume transaksi. Dari sudut pandang Fogi sebagai entitas terpisah, semua pencatatan ini udah benar dan konsisten. Tapi ingat, ini cuma pembukuan terpisah, belum konsolidasi. Sekarang kita pindah ke PT Tia, yang pembukuannya lebih rumit, karena ada sediaan awal yang harus diperhitungkan, plus ada sediaan akhir yang lebih besar dari tahun lalu. Pembukuan PT Tia tahun 2012 dimulai dengan entry pertama, pembelian dari Fogi. Tia debit sediaan Rp240.000 dan kredit utang usaha kepada Fogi sebesar Rp240.000. Ini harga transfer yang lebih tinggi dari tahun lalu. Entry kedua, penjualan ke konsumen. Tia debit piutang usaha Rp262.500 dan kredit penjualan Rp262.500. Angka Rp262.500 ini adalah gabungan dari dua sumber. Pertama, penjualan semua sediaan awal sebesar Rp37.500, ini yang terkandung laba Rp5.000 yang ditunda tahun lalu. Kedua,
Penjualan 75% dari pembelian tahun 2012 sebesar Rp225.000. Total jadi Rp262.500. Ini adalah satu-satunya pendapatan sah dari sudut pandang konsolidasi, karena semuanya transaksi dengan pihak luar grup. Sisanya 25% dari pembelian 2012 masih ada sebagai sediaan akhir yang bakal kita lihat dampaknya nanti. Sekarang, kita lanjut ke entry HPP TIA, yang harus memperhitungkan sediaan awal plus bagian yang terjual dari pembelian 2012. Entry ketiga di buku TIA, pencatatan HPP. TIA debit HPP Rp210.000 dan kredit sediaan Rp210.000. Angka Rp210.000 ini terdiri dari dua komponen. Pertama, sediaan awal Rp30.000 yang terjual habis. Kedua, 75% dari pembelian tahun 2012, yaitu 75% kali Rp240.000 sama dengan Rp180.000. Total, Rp30.000 ditambah Rp180.000 sama dengan Rp210.000. Di laporan laba rugi TIA tahun 2012, penjualan Rp262.500, HPP Rp210.000, laba kotor Rp52.500. Di neraca, sediaan akhir tercatat Rp60.000, yaitu 25% dari pembelian tahun 2012. Dari sudut pandang TIA, semua ini benar. Tapi dari sudut pandang konsolidasi, sediaan akhir Rp60.000 itu mengandung laba belum terrealisasi. Kita hitung, Rp60.000 dibagi 120% kali 20% sama dengan Rp10.000. Jadi laba belum terrealisasi tahun 2012 adalah Rp10.000, lebih besar dari Rp5.000 tahun lalu karena nilai sediaan akhir lebih besar. Dengan pembukuan lengkap, sekarang kita analisis transaksi ini dari sudut pandang konsolidasi dan lacak semua angkanya. Sekarang kita jadi detektif angka untuk tahun 2012. Dan ini lebih kompleks dari sebelumnya. Transfer internal tahun 2012 adalah Rp240.000. Tapi biaya asli grup cuma Rp200.000. Kita pecah jadi 3 bagian. Bagian pertama, sediaan awal dari tahun 2011 senilai Rp30.000 harga transfer atau Rp25.000 biaya konsolidasi. Sediaan ini terjual habis ke konsumen dengan harga Rp37.500. Status, laba Rp5.000 yang kemarin ditunda, sekarang terrealisasi. Bagian kedua, dari pembelian 2012 yang biaya aslinya Rp200.000, sebanyak 75% atau Rp150.000 biaya udah terjual ke konsumen dengan harga Rp225.000. Laba terrealisasi dari bagian ini adalah Rp75.000. Bagian ketiga, sisanya 25% atau Rp50.000 biaya masih tersisa sebagai sediaan akhir. Di buku TIA tercatat Rp60.000 berdasarkan harga transfer. Selisihnya Rp10.000 adalah laba belum terrealisasi yang harus ditunda. Jadi tahun 2012 ini unik. Ada laba lama yang terrealisasi, ada laba baru yang harus ditunda. Sekarang kita konfirmasi perhitungan laba belum terrealisasi dengan rumus markup. Sekarang, kita hitung laba belum terrealisasi tahun 2012 dengan rumus markup yang sama. Sediaan akhir di buku TIA adalah Rp60.000 berdasarkan harga transfer. Step pertama, hitung biaya konsolidasi dengan membagi Rp60.000 dengan 120%. Hasilnya Rp50.000. Ini biaya sebenarnya dari sudut pandang grup. Step kedua, hitung laba belum terrealisasi dengan rumus Rp60.000 dibagi 120% dikali 20%. Hasilnya Rp10.000. Angka Rp10.000 inilah yang harus kita eliminasi atau tunda di tahun 2012. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2011, tahun lalu sediaan akhir Rp30.000 mengandung laba belum terrealisasi Rp5.000. Sekarang, tahun 2012, sediaan akhir Rp60.000 mengandung laba belum terrealisasi Rp10.000, 2 kali lipatnya. Ini wajar, karena nilai sediaan akhir juga 2 kali lipat. Dengan semua perhitungan udah clear, sekarang kita lihat kertas kerja konsolidasi dengan 3 eliminasi sekaligus.
Ini yang paling kompleks sejauh ini. Ini kertas kerja konsolidasi tahun 2012. Dan perhatikan, sekarang ada 3 eliminasi yang harus dikerjakan secara berurutan. Eliminasi pertama, entry A, hapus penjualan internal Rp240.000, debit penjualan Rp240.000, kredit HPP Rp240.000. Eliminasi kedua, entry B, realisasikan laba sediaan awal yang ditunda tahun lalu. Debit investasi pada PT TIA Rp5.000, kredit HPP Rp5.000. Ini entry baru yang mengembalikan laba yang ditunda tahun 2011. Eliminasi ketiga, entry C, tunda laba belum terrealisasi dalam sediaan akhir tahun 2012. Debit HPP Rp10.000, kredit sediaan Rp10.000. Perhatikan hasilnya. Penjualan konsolidasi Rp262.500. Cuma penjualan TIA keluar. HPP konsolidasi Rp175.000. Hasil dari perhitungan kompleks yang memperhitungkan semua penyesuaian. Laba kotor konsolidasi Rp87.500. Sediaan konsolidasi Rp50.000, nilai biaya yang benar. Sekarang kita breakdown 3 jurnal eliminasi ini satu persatu dengan detail, mulai dari eliminasi standar penjualan internal. Jurnal eliminasi pertama, entry A, debit penjualan Rp240.000, kredit harga pokok penjualan Rp240.000. Ini entry standar untuk mengeliminasi penjualan antar perusahaan, sama persis dengan yang kita lakukan tahun 2010 dan 2011. Angkanya aja yang berubah sesuai transaksi. Tahun 2010 Rp120.000, tahun 2011 Rp180.000, sekarang tahun 2012 Rp240.000. Tapi prinsipnya identik. Hapus transaksi internal yang nggak boleh muncul di laporan konsolidasi. Entry ini wajib ada setiap tahun selama ada transaksi antar perusahaan, terlepas dari kondisi sediaan awal atau akhir. Ini eliminasi paling basic dan paling konsisten. Tidak ada yang spesial di sini, cuma pembersihan transaksi internal seperti biasa. Sekarang kita lanjut ke entry B yang lebih menarik, realisasi laba yang ditunda tahun lalu. Jurnal eliminasi kedua, entry B, debit investasi pada PT TIA Rp5.000, kredit harga pokok penjualan Rp5.000. Ini entry untuk mengakui atau merealisasikan laba yang ditunda tahun 2011. Mari kita pahami logikanya dengan jelas. Tahun 2011, kita tunda laba Rp5.000 karena terkandung dalam sediaan akhir TIA. Waktu itu kita kredit akun investasi yang artinya nilai investasi induk pada anak turun Rp5.000. Sekarang tahun 2012, sediaan awal yang mengandung laba Rp5.000 itu udah terjual ke konsumen eksternal. Artinya, laba Rp5.000 kini terrealisasi. Makanya kita debit investasi, mengembalikan nilai investasi yang kemarin diturunkan. Dan kita kredit HPP, menurunkan HPP konsolidasi, yang otomatis menaikkan laba kotor konsolidasi. Dengan kata lain, laba Rp5.000 yang kemarin disimpan, sekarang dilepas dan diakui sebagai laba tahun 2012. Ini prinsip matching yang benar. Laba diakui di periode saat barang beneran terjual keluar. Sekarang kita lanjut ke entry ketiga, penundaan laba belum terrealisasi tahun 2012. Jurnal eliminasi ketiga, entry C, debit harga pokok penjualan Rp10.000, kredit sediaan Rp10.000. Ini untuk mengeliminasi laba antar perusahaan yang terkandung dalam sediaan akhir tahun 2012. Logikanya sama persis dengan entry B tahun 2011, cuma angkanya yang beda. Sediaan akhir di buku TIA tercatat Rp60.000, tapi nilai ini mengandung laba internal Rp10.000 yang belum terrealisasi. Dengan mengkredit sediaan sebesar Rp10.000, kita turunkan nilai sediaan dari Rp60.000 jadi Rp50.000, yaitu biaya konsolidasi yang sebenarnya. Dengan mendebit HPP sebesar Rp10.000, kita naikin HPP konsolidasi, yang otomatis nurunin laba kotor konsolidasi. Efeknya, laba Rp10.000 ini jadi ditunda, nggak diakui di tahun 2012, akan diakui tahun depan saat barang terjual keluar. Entry ini pola standar untuk menunda laba belum terrealisasi. Tahun 2011, kita tunda Rp5.000.
Tahun 2012 kita tunda 10.000. Prinsipnya sama, angkanya menyesuaikan. Sekarang pertanyaan penting, kenapa entry B itu debit investasi? Apa hubungannya dengan metode ekuitas? Sekarang kita jawab pertanyaan penting. Kenapa entry B itu debit investasi pada PT TIA? Ini terkait langsung dengan konsep one line consolidation atau konsolidasi dalam satu baris. Metode ekuitas pada dasarnya adalah cara induk untuk mencatat investasinya sedemikian rupa sehingga hasil di laporan terpisah induk konsisten dengan hasil konsolidasi penuh. Begini logikanya. Tahun 2011 saat kita tunda laba Rp5.000 di konsolidasi penuh, induk juga harus kurangin akun investasinya sebesar Rp5.000 karena nilai ekuitas anak yang seharusnya diakui lebih rendah akibat laba yang ditunda. Nah, tahun 2012, saat laba Rp5.000 itu terrealisasi di konsolidasi penuh, induk juga harus kembalikan atau naikin akun investasinya sebesar Rp5.000. Makanya, kita debit investasi di entry B untuk menyesuaikan saldo investasi agar refleks realisasi laba yang ditunda tahun lalu. Ini prinsip konsistensi. Apa yang terjadi di konsolidasi penuh harus tercermin juga di akun investasi induk. Sekarang kita lihat hasil akhir konsolidasi tahun 2012 dengan semua penyesuaian ini. Inilah hasil akhir konsolidasi tahun 2012 setelah 3 eliminasi kompleks. Penjualan konsolidasi adalah Rp262.500. Cuma penjualan TIA ke konsumen eksternal yang terdiri dari penjualan sediaan awal plus 75% pembelian tahun ini. HPP konsolidasi adalah Rp175.000. Mari kita breakdown angka ini. Pertama, sediaan awal yang terjual punya biaya konsolidasi Rp25.000. Ini biaya asli dari tahun 2011. Kedua, dari pembelian 2012 yang biaya aslinya Rp200.000, sebanyak 75% atau Rp150.000 udah terjual. Total, Rp25.000 tambah Rp150.000 sama dengan Rp175.000. Laba kotor konsolidasi adalah Rp87.500. Selisih antara penjualan dan HPP. Di neraca, sediaan akhir konsolidasi adalah Rp50.000, yaitu 25% dari biaya asli Rp200.000. Semua angka ini konsisten dan masuk akal secara ekonomi. Bagian C, transaksi persediaan dengan metode ekuitas selesai. Kita udah kuasai metode ekuitas dan gimana induk menyesuaikan investasinya untuk konsisten dengan konsolidasi. Tapi masih ada satu konsep penting yang belum kita bahas. Perbedaan antara penjualan upstream, anak ke induk, dan downstream, induk ke anak. Itulah yang bakal kita eksplorasi di bagian D.